kota yang di mana dalam waktu dekat ini akan mengadakan proyek pembangunan menara, yang di mana itu akan menjadi maskot kota tersebut. Suatu ketika pemerintah pusat mengirim beberapa karyawan untuk menjadi penanggung jawab dari proyek tersebut. Dan suatu ketika mereka mengadakan rapat untuk membahas lebih lanjut proyek ini. Saat ini saya akan langsung membahas biaya dan dana yang akan diserahkan dalam proyek ini. Baik, kalau boleh tahu berapa biaya yang digunakan proyek ini? Kira-kira kurang lebih dari 5 miliar. Jadi kami pemerintah akan memberikan dana awal sebesar 2 miliar. Jadi saya berharap uang ini bisa kalian kelola dan bertanggung jawab akan dana tersebut. Berselang 6 bulan, pembangunan menara ini sudah mencapai 60%. Yang sedikit lagi pembangunan ini akan jadi dan dana dari pemerintah selalu masuk untuk pembangunan tersebut. Berselang lama kemudian adalah salah satu karyawan yang menyalahgunakan uang pembangunan tersebut karena ia terjebak dalam pertaruhan dengan teman-temannya, karena ia sudah tidak memiliki cukup uang dan sudah tidak ada cara lain selain memakai uang tersebut. Bagaimana kalau saya pakai nanti saya ganti dalam waktu dekat? Tidak perlu berpikir lama, dia langsung memakai uang tersebut, tetapi parahnya dia sudah keterusan untuk memakai uang proyek tersebut hanya untuk kepentingan dirinya, dan nihilnya pemerintah sudah mempertanyakan bagaimana perkembangan dari proyek tersebut. Dan suatu ketika teman-teman mereka merasa aneh karena uang proyek tersebut terus-menerus berkurang dan mereka pun melakukan pertemuan singkat. Udah gila kan? Iya. Kalau ada proyek nggak bisa melanjut kalau dana tidak cukup ke depan. Kalau begini orang mesti lapor langsung supaya ini masalah boleh mau dipindahkan. Tidak berpikir lama, karyawan tersebut langsung berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk melaporkan kasus tersebut. Tetapi si pelaku korupsi dia hanya bisa diam dengan suasana hati yang gugup dan takut. Dan suatu ketika karena karyawan ini takut untuk terjadi lebih, akhirnya dia langsung mengakui kesalahannya kepada rekan-rekan kerjanya. Dengan wajah yang kaget dan terkejut, mereka tidak menyangka bahwa dia bisa melakukan hal yang jahat. Dan berita ini pun sudah sampai di pemerintah pusat dan karyawan langsung menghadap kepada ketua pemerintah. Saya cukup kecewa dengan kamu karena uang yang kamu habiskan begitu banyak. Dan sekarang bagaimana kamu akan bertanggung jawab? Saya sangat menyalahkan diri kamu. Tapi kamu harus mengikuti peraturan pemerintah. Kamu harus bertanggung jawab dan menerima hukuman dari undang-undang dasar yang telah ada. Saya sangat telah melakukan hal yang fatal. Saya berjanji saya akan menggantikan uang dalam waktu dekat. Dengan berat hati, si karyawan harus menerima konsekuensi yang telah ada. Jadi pesan moral yang harus diambil adalah marilah menjadi orang yang bertanggung jawab karena telah dipercayakan. Jadi jangan pernah mengecewakan orang yang telah mempercayai kita.